Selamat malam Bapak Sunar dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan materi mengenai mampu menjelaskan model-model keseimbangan. Baik, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Akuman Srikawati, nomor absen 28, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Kada Yuni Kurniasi, absen 6. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Capital Asset Pricing Model pertama kali diperkenalkan oleh Trainer 1961, Sharp 1964, dan Littner 1965. Sharp et al. Mengungkapkan bahwa Capital Asset Pricing Model merupakan model penetapan harga aktiva equilibrium yang menyatakan bahwa ekspektasi return atas sekuritas tertentu adalah fungsi linear positif dari sensitivitas sekuritas terhadap perubahan return portofolio pasarnya. Artinya, apabila semakin besar risiko investasi tersebut, maka investor akan mengharapkan tingkat pengembalian yang lebih tinggi. Jika kita berpikir rasional sebagai investor, kita akan memilih investasi yang berisiko tinggi tanpa mengharapkan tingkat pengembalian yang tinggi pula. Asumsi-asumsi Capital Asset Pricing Model. Ada 9 asumsi dalam CAPM yang dibuat untuk menyederhanakan realitas yang ada, menurut Pabozzi 2003. Asumsi yang pertama yaitu semua investor mempunyai distribusi probabilitas tingkat return di masa depan yang identik. Yang kedua, semua investor mempunyai periode waktu yang sama, misalnya 1 tahun. Yang ketiga, semua investor dapat meminjam atau meminjamkan uang pada tingkat risk-free rate of return. Yang keempat, investor tidak dapat mempengaruhi harga saham dengan tindakan membeli atau menjual saham. Yang kelima, tidak ada pajak pendapatan. Yang keenam, tidak ada inflasi. Yang ketujuh, tidak ada biaya transaksi. Dan yang kedelapan, semua aktiva bisa diperjualbelikan dalam fraksi yang kecil. Dan yang terakhir, pasar dalam keadaan seimbang atau equilibrium. Asumsi-asumsi model CAPM memang terlihat tidak realistis. Misalnya tidak adanya biaya transaksi, inflasi, pajak pendapatan, dan hanya 1 periode waktu. Asumsi tersebut sulit ditemui di dalam dunia nyata. Akan tetapi model CAPM merupakan model yang bisa menggambarkan atau memprediksi realitas di pasar yang bersifat kompleks. Oleh karena itu, CAPM sebagai sebuah model yang seimbang bisa membantu menyederhanakan gambaran hubungan return dan risiko dalam dunia nyata yang terkadang sangat kompleks. Materi selanjutnya yaitu mengenai portofolio pasar. Berdasarkan teori Markowitz, portofolio yang efisien adalah portofolio yang berada di sepanjang kurva efisien frontier seperti yang ada pada gambar PPT. Titik M pada gambar tersebut merupakan titik persinggungan antara garis yang ditarik dari RF tingkat return bebas risiko dengan efisien frontier yang terdiri dari atas portofolio aset-aset berisiko. Titik M ini merupakan titik yang memiliki sudut tangan tertinggi dibanding titik-titik lainnya di sepanjang garis RF sampai L. Dalam kondisi pasar yang seimbang, semua investor akan memilih portofolio pada titik M sebagai portofolio yang optimal, yaitu terdiri dari aset-aset berisiko. Seperti telah disebutkan, dalam pasar seimbang terdapat asumsi bahwa semua investor menggunakan analisis Markowitz yang sama dalam pemilihan portofolio, sehingga semua pilihan portofolio investor akan mengarah pada satu portofolio aset berisiko yang sama, dan portofolio inilah yang disebut dengan portofolio pasar. Selanjutnya yaitu garis pasar modal atau capital market line. Kemiringan atau slope CML pada gambar menunjukkan risiko harga pasar atau market price risk untuk portofolio yang efisien. Besarnya slope CML akan mengindikasikan tambahan return yang disyaratkan pasar untuk setiap 1% kenaikan risiko portofolio. Slope CML dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Dengan mengetahui slope CML dan garis intercept atau RP tersebut, maka dapat dibentuk persamaan CML menjadi ARP sama dengan RF ditambah ARM min RF dibagi sigma M dikali sigma P, di mana ARP yaitu tingkat expected return untuk suatu portofolio yang efisien pada CML, RF risk-free rate of return, ARM yaitu tingkat market return yang diharapkan, sigma M yaitu standard deflation return pada portofolio pasar, dan sigma P yaitu standard deflation portofolio. Selanjutnya, garis pasar sekuritas atau security market line atau SML adalah
garis yang menghubungkan expected return dari suatu sekuritas dengan risiko sistematis atau beta. SML digunakan untuk nilai secara individual pada kondisi pasar yang equilibrium, sedangkan CML seperti telah dijelaskan sebelumnya dipakai untuk menilai tingkat expected return dari suatu portofolio yang efisien pada tingkat risiko tertentu. Formula untuk mendapatkan AR dari suatu sekuritas menurut model SML adalah ARI sama dengan RF plus beta I dalam kurung ARM min RF, di mana ARI yaitu tingkat expected return dari sekuritas I yang mengandung resiko, RF yaitu risk-free rate of return, ARM yaitu tingkat expected return dari portofolio pasar, dan I yaitu tolak ukur risiko yang tidak dapat terdiversifikasi dari surat berharga yang ke I. Gambaran tentang hubungan expected return dengan risiko dari sekuritas individual dapat digambarkan seperti gambar di atas. Risiko sekuritas dalam gambar di atas ditunjukkan dengan beta karena pada pasar yang equilibrium, portofolio yang terbentuk sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga risiko yang relevan adalah risiko sistematis atau beta. Secara matematis, hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai KI sama dengan tingkat risiko aset bebas risiko ditambah premi risiko sekuritas, yaitu RF ditambah beta I dalam kurung ARM min RF. Dalam hal ini, KI yaitu tingkat return disyaratkan investor pada sekuritas I. ARM yaitu return portofolio pasar yang diharapkan. Beta yaitu koefisien beta sekuritas I. RF yaitu tingkat return bebas risiko. Materi selanjutnya yaitu mengenai arbitrage pricing model atau arbitrage pricing theory. Adalah teori penetapan harga aset yang menyatakan bahwa return suatu aset dapat diperkirakan dengan hubungan linear antara expected return suatu aset dan faktor makroekonomi yang mempengaruhi risiko asetnya. Teori ini diciptakan pada tahun 1976 oleh ekonom Amerika Stephen Ross. APT menawarkan model penetapan harga sekuritas multifaktor kepada analis dan investor berdasarkan hubungan antara expected return dan risk. Kemudian, arbitrage pricing theory memiliki tujuan yaitu untuk menunjukkan dengan tepat harga pasar wajar suatu sekuritas yang mungkin salah dibeli harga untuk sementara waktu. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa tindakan pasar tidak selalu efisien sempurna, dan oleh karena itu dapat mengakibatkan aset diberi harga yang salah, baik dinilai terlalu tinggi atau terlalu rendah untuk jangka waktu yang singkat. Karakteristik faktor risiko. APT didasari oleh pandangan bahwa return harapan untuk suatu sekuritas dipengaruhi oleh beberapa faktor risiko yang menunjukkan kondisi perekonomian secara umum. Faktor-faktor tersebut harus mempunyai karakteristik sebagai berikut, yaitu yang pertama, masing-masing faktor risiko harus mempunyai pengaruh luas terhadap return saham-saham di pasar. Yang kedua, faktor-faktor risiko tersebut mempengaruhi return harapan. Yang ketiga, pada awal periode, faktor risiko tersebut tidak dapat diprediksi oleh pasar. APT berasumsi bahwa investor percaya bahwa return sekuritas akan ditentukan oleh sebuah model faktorial dengan n faktor risiko, sehingga dirumuskan sebagai berikut, yang dimana dalam hal ini, R1 merupakan tingkat return aktual sekuritas I, ERI merupakan return harapan untuk sekuritas I, F merupakan deviasi faktor sistematis F dari nilai harapannya, BI merupakan sensitivitas sekuritas I terhadap faktor I, dan EI merupakan random error. 4 faktor return sekuritas. Chen, Roll, dan Ross tahun 1986 mengidentifikasi 4 faktor yang mempengaruhi return sekuritas, yaitu yang pertama ada perubahan tingkat inflasi, yang kedua perubahan produk industri yang tidak diantisipasi, yang ketiga perubahan premi risk default. Prinsip arbitrage sebagai taktik investasi yang digunakan secara luas. Arbitrage biasanya meliputi penjualan sekuritas pada harga yang relatif tinggi dan kemudian membeli sekuritas yang sama atau yang berfungsi sama pada harga yang relatif lebih rendah. Aktivitas arbitrage merupakan elemen yang menentukan dari pasar sekuritas yang modern dan efisien. Karena secara definisi laba arbitrage tidak berisiko, semua investor mempunyai insentif untuk memanfaatkan peluang tersebut jika mereka mengetahuinya. Selanjutnya mengenai perbedaan capital asset pricing model dan arbitrage pricing model. Dilihat dari segi aspek, pertama ada model faktor. Model faktor dari capital asset pricing model yaitu satu faktor atau risiko pasar. Sedangkan model faktor dari arbitrage pricing model yaitu multifaktor.
berbagai faktor makroekonomi. Yang kedua ada asumsi pasar dari capital asset pricing model, yaitu pasar efisien yang dimana semua informasi tersedia. Sedangkan asumsi pasar dari arbitrage pricing model, yaitu pasar tidak selalu efisien, ada peluang arbitrage. Yang ketiga, penggunaan beta dari capital asset pricing model, yaitu 1 beta untuk risiko sistematis terhadap pasar. Sedangkan penggunaan beta dari arbitrage pricing model, yaitu beberapa beta masing-masing terkait dengan faktor risiko. Selanjutnya, kelebihan dari capital asset pricing model yaitu sederhana dan mudah diterapkan. Sedangkan kelebihan dari arbitrage pricing model yaitu lebih komprehensif dan fleksibel. Selanjutnya, kekurangan dari capital asset pricing model yaitu mungkin tidak mencakup semua variabel yang mempengaruhi. Sedangkan kekurangan dari arbitrage pricing model yaitu lebih kompleks dan memerlukan lebih banyak data. Jadi kesimpulannya yaitu capital asset pricing model mengasumsikan bahwa para investor adalah perencana pada suatu periode tunggal yang memiliki persepsi yang sama mengenai keadaan pasar dan mencari mean variance dari portofolio yang optimal. Capital asset pricing model juga mengasumsikan bahwa pasar saham yang ideal adalah pasar saham yang besar dan para investor adalah para price takers, tidak ada pajak maupun biaya transaksi, semua aset dapat diperdagangkan secara umum, dan para investor dapat meminjam maupun meminjamkan pada jumlah yang tidak terbatas pada tingkat suku bunga tetap yang tidak berisiko. Capital Asset Pricing Model atau CAPM bukanlah satu-satunya menjelaskan bagaimana aktiva ditentukan harganya oleh pasar, atau bagaimana menentukan tingkat keuntungan yang dipandang layak untuk suatu investasi. Ross 1976 merumuskan suatu teori yang disebut Arbitrage Pricing Theory atau APT. Pada CAPM, analisis dimulai dari bagaimana permodalan membentuk portofolio yang efisien. Karena market portofolio yang mempunyai kedudukan sentral dalam CAPM merupakan portofolio yang efisien, maka APT mendasarkan diri konsep satu harga atau the law of one price. Baik, sekian materi yang dapat kami paparkan. Kami buka sesi tanya jawab dan diskusi pada kolom komentar. Kami tutup dengan terima kasih dan selamat malam.